Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pertama-tama mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya berupa iman, kesempatan, kesehatan sehingga kita masih berjumpa di pertemuan ke-11 ini dalam semester 2, masih membahas berbaik sangka dan beramal soleh. Olehnya itu saya mengevaluasi pembelajaran kemarin. Pembelajaran kemarin kita sudah menjelaskan atau saya sudah menjelaskan tentang mari memahami amal soleh. Setelah itu amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kemarin kita sudah bahas tentang wahai generasi Islam, ketahuilah bahwa amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh terhadap manusia, dan amal soleh terhadap lingkungan alam yang terjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu ada 3, yaitu amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, amal soleh kepada manusia, hablum minan nas, dan amal soleh kepada alam, yaitu contohnya membuang sampah pada tempatnya agar alam tetap terjaga dalam kondisi bagus dan bersih. Selanjutnya manfaat beramal soleh kita sudah dipelajari. Ada beberapa manfaatnya, ada 4, yaitu diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tambahan petunjuk, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat adalah dihapuskan dosa-dosanya. Ini kemarin saya sudah jelaskan beberapa poin yang terkait dalam manfaat beramal soleh. Setelah itu kemarin berbaik sangka. Ya, berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji. Ini pengertiannya berbaik sangka. Ayatnya menyangkut kepada berbaik sangka, yaitu Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Selanjutnya yang kita bahas pada hari ini adalah mulai di halaman 184 ya, 144. Wahai anak yang soleh, marilah kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ditulis Rasulullah SAW juga melarang berburuk sangka, sebagaimana hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akzabul hadis. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Wahai anak yang soleh, jadi hadis ini dijelaskan bahwa wahai anak yang soleh, marilah kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bentuk berbaik sangka itu? Berbaik sangka itu ada 3 macam, yaitu. Jadi yang ditulis hanya poinnya aja. 1, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 1, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini adalah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang menjadi kondisi yang diberikan kepada Allah, baik itu kondisi dalam bentuk cobaan, baik dalam kondisi memang sudah baik. Dalam hal ini banyak manusia atau banyak hamba-hamba Allah yang terkadang diberikan suatu cobaan, langsung husnuzon kepada Allah, selalu berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa sih Allah selalu diberikan cobaan begini? Kenapa sih Allah kondisi ekonomi seperti ini? Kenapa sih Allah dilahirkan aku dengan keluarga begini? Kenapa sih Allah selalu tidak memberikan kebaikan kepada saya? Jadi tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah.
Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang diberikan kepada Allah, pasti Allah mengetahui itu yang terbaik kepada kita. Terjadi pasti Allah akan memberikan ukuran-ukuran tertentu kepada hambanya yang membutuhkan. Ya, terkadang kita terlalu berlebih-lebihan meminta kepada Allah, dan Allah memberikan sesuatu yang cukup bagi kita, dan itu harus kita syukuri dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada diri sendiri. Berbaik sangka kepada diri sendiri. Apa maksudnya ini? Pernah kalian mengalami kesulitan hidup? Jika pernah, bagaimana cara kalian menyikapinya? Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaiknya seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, pada malas berusaha. Jadi gini, berbaik sangka kepada diri sendiri. Jadi terkadang sebagian orang merasakan dirinya bahwa saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa mengerjakan ini, saya tidak bisa berprestasi seperti orang-orang lain. Tidak, ya. Contoh saja anak-anak sekalian, semua manusia di dunia ini, khususnya di daerah kita ini, semua makannya sama. Dia makan nasi, minum air, makan cemilan dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi perbedaan? Apa yang menjadi perbedaan kita dengan orang lain? Tentunya menjadi perbedaan adalah semangat. Ya, semangat itu yang disebutkan beberapa tadi tentang optimis, ya. Semangat kita yang membedakan dengan orang lain. Misalnya semangat orang lain dengan semangatnya kita, hanya misalnya semangat kita tujuan hidup kita lemah, ya. Artinya semangat hidup kita lemah, sehingga apa yang kita inginkan sebenarnya di dalam pikiran ini sudah ada beberapa perencanaan atau ada beberapa cita-cita, hanya sebuah angan-angan aja, hanya sebuah pemikiran saja, namun tidak ada langkah-langkah ke depan untuk mencapai hal tersebut. Tentunya selalu kita berbaik sangka kepada diri kita, saya harus bisa, dan insya Allah saya akan menggapai apa yang menjadi keinginan kita. Karena dalam hal secara fisik sama, orang makan nasi sama, minum air sama, makan cemilan ini sebagainya sama, ya. Jadi apa yang membedakan adalah semangat seseorang, optimis seseorang, sehingga dia merasa tidak bisa melaksanakan apa yang harus dia laksanakan. Itu dalam bentuk berbaik sangka kepada diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Nah, ini yang sering terjadi, berbaik sangka kepada orang lain. Nomor 3 ini, berbaik sangka kepada orang lain adalah terkadang kita belum membuktikan sesuatu, ya. Belum membuktikan sesuatu, kita sudah vonis bahwa itu salah, ya. Misalnya orang menemukan uang, ya. Orang menemukan uang, langsung kita melihat akhirnya, ending akhirnya kita sudah vonis, oh itu mencuri. Oh iya, itu uang saya, pasti dia mencuri. Bahkan tidak melihat sebelum atau tidak melihat proses sebelumnya bahwa orang tersebut menemukan uang kamu misalnya. Jadi gitu. Jadi terkadang kita belum melihat bukti yang sebenarnya, kita sudah vonis, sudah berburuk sangka kepada orang-orang yang saudara-saudara kita misalnya. Oh ini begini ya. Terkadang kita berbaik sangka atau berburuk sangka kepada orang lain. Makanya kita harus dianjurkan, apapun yang terjadi kita harus berbaik sangka dulu kepada orang tersebut, kepada orang lain. Ketika misalnya sudah memang vonis bahwa ini salah, baru kita memvonis sesuatu bahwa memang itu salah. Jangan langsung vonis sesuatu bahwa oh ini salah, tidak, ya. Jadi harus diteliti dulu, berbaik sangka dulu, baru kita mengambil suatu pendapat.
Jadi itu yang penjelasan berbaik sangka kepada orang lain. Selanjutnya anak-anakku sekalian, apa sih manfaat berbaik sangka? Ya, apa sih manfaat berbaik sangka? Ada beberapa manfaat berbaik sangka. Satu, hidup menjadi tenang dan optimis. Ya, hidup tenang menjadi optimis. Jadi hidup kita itu tenang, ya, tidak ada masalah. Terus kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan, ya. Yakni bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Jadi ketika misalnya kita gagal, pasti tentunya ada hikmah. Ketika misalnya kita diberi cobaan, ada hikmah di balik itu ketika Allah memberikan suatu cobaan kepada hambanya. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Jadi ketika misalnya kita sudah kena cobaan, misalnya selalu ada tantangan, pasti kita sudah terbiasa melewati itu sehingga terbentuk pribadi yang tangguh. Sudah menganggap bahwa biasa-biasa aja ketika ada suatu cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadikan seseorang tangguh pendirian sebab tidak menerima pengaruh buruk dari orang lain. Ini dari lingkungan, dari orang lain. Ya, terkadang ketika misalnya manfaat amal soleh itu, ketika kita sudah melaksanakan amalan-amalan berbaik sangka, tentunya poin yang keempat ini tidak gampang terpengaruh dari orang-orang lain dalam hal ini melaksanakan keburukan, ya, melaksanakan atau melakukan sesuatu kegiatan yang tidak sesuai ajaran Islam, ya, tidak melaksanakan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, menjadi seseorang kreatif. Jadi seseorang yang berbaik sangka itu tentu yang kreatif. Karena tadi yang poin ketiga selalu optimis. Jadi selalu dia kreatif. Yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Ini ketika kita berbaik sangka kepada orang lain, tentunya orang lain menyukai kepada kita. Jadi sahabat-sahabat kita tentunya banyak, ya. Ada beberapa yang selalu saya baca bahwa banyak sahabat banyak rezeki, ya, banyak sahabat banyak rezeki. Sedikitnya sahabat berarti sedikit juga aliran rezeki kalian. Terus yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Jadi penyesalan itu selalu ada di belakang. Ketika misalnya sudah kita cap orang tersebut salah, padahal pada nanti akhirnya benar, maka tentunya ada rasa penyesalan kepada diri kita. Jadi kita selalu berbaik sangka sehingga hubungan dengan sesama itu baik. Yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi kita selalu tidak boleh iri, ya, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini yang susah ini. Susah sekali, banyak sekali sebagian kita yang susah dalam artian ketika saudaranya bahagia, dia merasa iri, ya, dia merasa tidak senang atas kebahagiaan. Maka Allah melarang hal tersebut. Kita selalu bahagia apa yang menjadi kebahagiaan orang lain. Selanjutnya, setelah itu yang sudah ditulis, jadi saya tandai dulu yang ditulis. Ini manfaat beramal soleh. Jadi ini manfaat amal soleh. Ini sudah, sorry. Oke, kita mulai tadi di sini hadis, ya, hadisnya ditulis. Langsung ke berbaik sangka kepada Allah, ya. Langsung ke sini. Berbaik sangka ada 3 macam, ya, langsung ke situ. Berbaik sangka ada 3 macam. Satu, berbaik sangka kepada Allah, satu aja. Terus yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Penjelasannya ditulis adalah sampai titik pertama. Ya, misalnya berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang dirinya. Sampai situ aja. Selanjutnya, berbaik sangka kepada diri sendiri, paragraf pertama sampai titik pertama. Berbaik sangka kepada orang lain sama sampai titik pertama.
Terus yang keempat, manfaat berbaik sangka. 1, menjadi tenang dan optimis. Jadi ini tidak usah ditulis keterangannya. Misalnya nomor 1 ada keterangannya, nomor 2 ditulis secara keseluruhan, nomor 3 keseluruhan, 4 secara keseluruhan, 5 sampai 9 secara keseluruhan. Melanjutkan dengan catatan rangkumannya. Ya, ini ada rangkuman. Ya, rangkuman ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sampai nomor 7 aja rangkumannya, sampai nomor 7 aja ya. Jadi tidak usah ditulis poin 3, 4, 5 aja, tidak usah ditulis ya, sampai nomor 7 aja rangkumannya. Oke, anak-anakku sekalian, insyaallah di minggu depan kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa ya. Jadi kita akan bahas di bab 11 tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Jadi itu aja tugas hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu doakan kepada kalian agar selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Begitupun kalian mendoakan saya, mendoakan guru-guru kalian agar selalu diberikan kesehatan, agar diberikan kesempatan lagi untuk mengajar dalam hal ini seluruh pendidikan agama Islam, tentunya dalam hal ini pendidikan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.